Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar coders semuanya? Sesuai dengan jadwal, mungkin lebih beberapa menit tadi ada kendala teknis. Tapi sekarang kita udah bisa mulai ya. Terima kasih sudah bergabung di Obasan episode ke-6 ya. Episode ke-6. Nah, sekarang kebagian saya nih lagi yang ngisi dengan tema membuat landing page website cepat dan gratis tanpa ngoding. Wah, ini kayaknya lebay banget judulnya ya. Sebenarnya nggak lebay ya. Sebenarnya kita bisa bikin website cepat dalam artian nggak harus melalui proses-proses development yang standar ya, misalnya standar development di software house atau agency seperti itu. Dan juga gratis dalam artian kita nggak butuh modal sama sekali untuk ngeluarin secara materi ya, untuk beli hosting, untuk beli domain nggak mesti sebenarnya. Cuma paling nanti kita bisa mengganti domain kita dengan domain yang lebih premium ya, supaya kelihatan premium. Maksudnya kita pakai .com, domainnya kita harus beli sendiri per bulan, per tahun itu biasanya kalau .com terakhir saya lihat 135 ribuan lah. Itu jadi modalnya mungkin cuma domain ya, kalau mau pakai domain pribadi. Misalnya teman-teman punya usaha gitu ya, domainnya usahasaya.com gitu ya, silakan beli di penyedia layanan hosting dan domain, nanti bisa diarahkan ke hostingan yang gratis tadi. Untuk sekarang kita akan coba belajar bareng-bareng lah ya, membuat website yang bisa dibuat tanpa harus ngoding. Nah, gimana caranya ya, nanti kita lihat ya. Ini juga nanti bisa dipakai untuk teman-teman yang tidak hanya non-programmer ya. Kalau non-programmer misalnya, atau non-coders, orang yang belum pernah sama sekali buat aplikasi atau website, belum pernah sama sekali belajar pemrograman. Dan kalau kamu ada di antara teman-teman yang hadir sekarang, yang menyimak sekarang, itu sangat bisa gitu ya. Teman-teman bisa fokus langsung ke konten gitu, nggak perlu ngoding sama sekali. Nah, tapi sebenarnya untuk programmer pun ini masih bisa dimanfaatkan kok. Jadi nggak mesti hanya karena kita ini programmer, jadi kita merasa harus, wah gue harus ngoding dong gitu kan untuk bikin website. Nggak mesti sebenarnya. Ya tergantung kebutuhan kan. Misalnya kayak gini, dulu saya pernah bikin website untuk akad nikah. Website untuk undangan pernikahan teman saya. Nah, itu saya nggak ngoding sama sekali sebenarnya. Saya pakai tools yang saya akan jelaskan hari ini. Saya hosting di hostingan yang free, maksudnya tidak perlu bayar gitu ya, tapi bisa dipakai. Dan domainnya saya ganti gitu. Jadi saya cuma modal domain saja. Nah, teman-teman juga bisa melakukan yang sama seperti itu. Misalnya teman-teman punya project yang budgetnya minim misalnya, yang mengharuskan teman-teman bikin website statik atau semi dinamis gitu ya. Apa maksudnya itu nanti kita bahas lah belakangan. Nah, teman-teman bisa melakukan teknik ini gitu ya. Jadi fokusnya ke konten gitu, bukan ke desain. Nah, saya jelaskan dulu sekilas ya. Jadi kalau di alur pembuatan aplikasi secara umum, termasuk website gitu ya, misalnya di software house atau di agency gitu ya, kita punya klien minta dibuatkan website atau aplikasi secara umum juga sama alurnya biasanya seperti ini. Pertama kita definisikan dulu kebutuhan klien seperti apa. Nah, setelah didefinisikan kebutuhan kliennya, barulah kita sebagai programmer atau programmer yang merangkap analis gitu ya. Biasanya kan dikerjain semuanya ya sama kita sendiri. Atau misalnya ada tim yang besar, ada analisnya, ada programmernya, ada desainernya terpisah gitu ya. Nah, dari kebutuhan yang didefinisikan, yang sudah diwawancarakan atau dijelaskan oleh si klien pengennya seperti apa, barulah kita analisis kebutuhannya seperti apa secara sistem. Jadi sistem yang dibutuhkan seperti apa, hostingannya sebesar apa, desainnya seperti apa, fiturnya apa saja. Dari situ baru masuk ke tahap desain. Jadi nggak langsung develop ya. Setelah kita analisis kebutuhan klien seperti apa, kita desain dulu. Desain di sini bentuknya biasanya kalau misalnya nih kita skupnya fokuskan ke membuat website ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah bekerja di agency atau software house, biasanya kita buat dulu mockupnya. Kalau aplikasinya custom, kita buat mockup. Mockup itu seperti coretan-coretan gitu ya, coretan-coretan untuk menunjukkan atau menjelaskan layout dari sebuah aplikasi. Jadi layoutnya, tampilannya bakal seperti apa, posisi-posisi setiap elemennya seperti apa. Misalnya header ada di atas, di bawah header ada slide misalnya, kemudian ada sidebar, ada daftar produk dan sebagainya. Nah, itu belum diwarnai, jadi baru kotak-kotak saja, baru didesain, istilahnya baru dikotret lah ya. Nah, mockup ini diperlukan untuk
menyamakan persepsi antara kita sebagai developer dengan klien. Nanti klien pengennya apa, fiturnya apa saja, yang kita jelaskan dalam bentuk mockup tadi. Kalau mockupnya belum fix, dalam artian klien masih belum puas nih, oh fitur ini sebelah mana ya, saya pengen misalnya ada testimoni, oh iya testimoni boleh masukkan, berarti kita edit di mockup. Jadi jangan sekali-kali masuk dulu ke desain, ke antarmuka dengan warna dan sebagainya, apalagi ke development sebelum mockup ini beres. Setelah mockupnya beres, baru kita masuk ke tahap desain. Nah, desain di sini maksudnya desain UI ya, user interface antarmuka. Dan dibuatnya pun nggak langsung menggunakan HTML, CSS, nggak. Kita buat dalam bentuk desain gambar. Biasanya kalau di agency kan pakainya Adobe Illustrator atau ada Photoshop gitu ya, atau aplikasi-aplikasi desain lainnya ya, graphic design. Nah, kita kasih warna, kita kasih style sesuai dengan kebutuhan klien pengennya warna dasarnya seperti apa, fontnya seperti apa gitu ya, spacingnya kita tentukan di situ dalam bentuk gambar. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk gambar kita gampang kan, tarik pasangnya gampang sekali dibanding kalau kita edit dalam bentuk HTML, CSS. Meskipun ya kamu jago misalnya ngoding, tapi itu nggak efisien sebenarnya. Nah, desain gambar ini kita ajukan lagi ke klien. Udah kayak ini belum gitu. Jadi sepakati dulu, ini udah kayak gini, udah suka atau belum, udah cocok atau belum. Kalau sudah cocok baru lompat ke development. Kalau belum, jangan sekali-kali lompat ke development, karena nanti revisi ini kalau udah masuk ke development malah ribet gitu ya. Nah, sepakati desain antarmukanya, baru kalau misalnya udah fix, lempar si desain tadi ke developer. Si developer nanti yang akan memotong-motong desain dan warnanya, termasuk logo-logo dan sebagainya, dan diterapkan ke dalam aplikasi. Nah, singkatnya kayak gitu kalau kita mau mengikuti alurnya ya. Jadi singkatnya kayak gini, kalau di pembuatan aplikasi website yang resmi, bukan resmi, maksudnya yang pakem lah ya, yang efisien, terutama kalau misalnya kliennya besar dan timnya juga kita punya tim yang banyak. Tadi kan kita definisikan kebutuhannya apa saja, analisis kebutuhan sistemnya ya, kemudian kita rancang mockupnya, kemudian kita desain antarmukanya, membangun aplikasi. Setelah aplikasi yang terbangun, kita isi kontennya, barulah kita publikasikan. Atau kalau dalam bahasa pemrogramannya kita istilahnya deployment ya, kita deploy aplikasinya. Nah, sekarang karena banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri ya, dalam artian nggak mesti nih semuanya kita lakukan seperti ini, berhubung tenaga juga kan, tenaga kerja, kemudian kebutuhan sistem, sekaligus budgetnya juga. Kalau budgetnya minim kan, kita kalau harus melalui tahapan-tahapan ini prosesnya pasti bakal lama dan menguras tenaga, menguras waktu juga. Maka kita akan pangkas beberapa tahapan-tahapan menjadi tahapan yang lebih singkat lagi, yang bisa dikerjakan oleh satu orang. Wabil khusus sekarang kita temanya kan membuat website mudah dan gratis gitu ya, tanpa ngoding bahkan. Jadi dalam hal ini yang akan kita coba sekarang, yang akan saya jelaskan, kita pangkas lagi poin-poin langkah-langkah yang sebelumnya sudah kita bahas ke yang lebih efisien lagi. Jadi kita hanya butuh pendefinisian kebutuhannya seperti apa, kita pengen bikin websitenya seperti apa ya, apa saja dalamnya, informasinya apa aja. Analisis itu sudah masuk ke nanti pembangunan antarmuka website. Analisis nanti masuknya ke definisi ya. Kemudian kita rancang mau aplikasi ini, kita nggak usah lah bikin mockup di yang sekarang ya. Kemudian desain antarmuka, membangun aplikasi dan mengisi konten, kita padukan dalam satu langkah, yakni membangun antarmuka website. Jadi ketika kita membangun antarmuka, di sini kita udah sekaligus membuat kontennya, memasang gambar dan sebagainya. Terakhir setelah website kita selesai, kita buat di lokal komputer, kita deploy atau kita publikasikan website kita. Ini langkah-langkah, jadi cuma ada 3 langkah ya yang akan kita proses sekarang. Udah. Oke, saya balik ke desktop. Lalu kita mulai dari mana nih? Kan pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, sorry. Oke. Yang ingin saya gunakan sekarang adalah tools yang namanya Mobirise. Mungkin teman-teman udah pernah pakai. Kalau teman-teman alumni Codpolitan, kelas Codpolitan, ada yang sudah pernah saya kasih kisi-kisi ini gitu ya. Ini sebenarnya tools dalam tanda kutip cheating ya. Jadi kita nggak usah ngoding gitu. Tapi nggak masalah kalau dalam proses belajar, kalau kamu jadi programmer web ya, web programmer, kamu harus tetap belajar HTML, CSS. Kenapa? Karena nanti ketika suatu waktu kita butuh desain yang custom, kita bisa gitu untuk mengubah desain tadi. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan production,
membuat website klien dan budgetnya pun minim, mau minim mau gede pun nggak masalah selama kebutuhan yang diminta oleh klien terpenuhi. Nah, kita bisa pakai tools ini. Nah, apakah tools ini? Mobiles ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membuat tampilan layout dan desain sekaligus gitu ya untuk landing page website kita. Bentuknya statik HTML CSS, tapi kelebihannya adalah sesuai yang dengan seperti yang kamu lihat di sini, dia sudah menyediakan blok-blok section atau blok-blok HTML desain yang sudah compact lah ya. Udah desainnya udah bagus, tampilannya udah bagus, fontnya sudah disiapkan gitu ya. Gambarnya bisa kita ganti dan lain sebagainya. Jadi kita hanya fokus ke mau pakai blok yang mana, kontennya seperti apa gitu ya. Kebayang kan? Ini nyaris nggak perlu ngoding sama sekali. Bahkan ya boleh dibilang nggak usah coding lah gitu. Selama kebutuhan kebutuhan website kita terpenuhi, ngapain ngoding gitu kan ya. Kalau dulu ada anekdot, kalau orang lain bisa kenapa harus kita? Sama di sini juga, kalau nggak perlu ngoding kenapa harus ngoding gitu kan. Kebutuhannya adalah bagaimana targetnya adalah gimana caranya supaya kebutuhan yang kita inginkan untuk landing page kita itu terpenuhi tanpa harus ngoding gitu. Kalau ternyata memang tidak terpenuhi, ya bolehlah kita edit sedikit-sedikit. Nah, karena waktunya terbatas ya, ini udah 15 menit nih. Kamu bisa langsung coba nanti. Ini ada si Mobiles ini sudah disediakan 2 installer dalam bentuk MSI untuk Windows dan untuk Mac. Sayangnya untuk Linux nggak ada sih, saya kan pengguna Linux ya, jadi nggak ada. Untungnya sekarang ini untuk komputer sini saya pakai Windows di studio ini, jadi saya udah install aplikasi untuk Windows saya. Kalau kamu mau install, kamu tinggal klik saja download for Windows, nanti bakal disuruh login dulu gitu ya. Silakan login pakai akun Google, Facebook, atau pakai email langsung. Nah, saya akan login misalnya pakai Google. Karena sudah login jadi saya nggak masukin password lagi. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, ada link untuk instalasi Windows dan Mac. Kalau kamu pakai Mac ya downloadnya yang Mac ya. Klik for Windows, nanti kita akan dapat installer Mobiles setup.exe kayak gini ya. Nah, ketika install itu harus connect internet ternyata, karena ini ukurannya kecil ya. Dia cuma installer aja. Jadi ketika diinstal ini ukurannya 500 KB. Dia akan mendownload lagi resource yang diperlukan untuk memasang aplikasinya. Jadi ketika kamu menjalankan setup ini, kamu harus dalam keadaan koneksi internetnya tersambung. Nah, kalau sudah terinstall, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi Mobiles-nya. Sebenarnya template-template yang disediakan banyak sekali. Ini untuk yang pertama kali kita download, kita udah dapat 2 template gratis ya. Tapi kalau kamu mau template yang lain di luar ini, itu bisa beli. Dia kasih template-template lain yang ternyata udah banyak nih. Kalau saya lihat tuh harganya lumayan lah, $39. Kalau untuk project ya sebenarnya masih worth it ya kalau kamu template yang custom banget. Tapi kalau saya pribadi, selama bisa dipenuhi oleh template yang gratis, ngapain beli yang bayar gitu kan. Nah, apalagi untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Kita lihat ini adalah salah satu contoh tampilan yang sudah jadi. Baru ada header, kemudian ada istilahnya jumbotron ya kalau di Bootstrap, dan footer. Nah, kita bisa menambahkan komponen lain dengan mengklik tombol plus yang ada di kanan bawah ini. Wah, lihat kan? Ada banyak blok-blok yang sudah dibuatkan, yang sudah didesainkan, yang bisa kita langsung pasang. Misalnya kita mau menambahkan fitur gitu ya. Nah, ini tadi di tahap analisis atau di tahapan awal spesifikasi kebutuhan, kita harus catat dulu, karena kalau ngawang-ngawang kayak gini kita juga bingung. Jadi kalau kamu bikin website, kamu harus tuliskan dulu, minimal kamu coret-coret di kertas, kamu mau bikin website tentang apa, kemudian isinya ada apa aja gitu kan, penjelasannya ada apa aja. Jangan cuma drag drop tapi bingung juga nanti kan isinya mau ngapain sih gitu. Ini website tentang apa sih gitu ya. Misalkan nih kita mau bikin website tentang Codepolitan lah ya. Nah, ini logo berarti harus diganti nih. Misalnya Codepolitan. Contoh aja ya ini ya. Nah, dia juga sudah memberikan fitur-fitur untuk mengganti gambar dan lain sebagainya. Ini udah canggih banget lah gitu. Untuk non programmer ini sangat bisa dipakai. Untuk programmer pun ini sangat memudahkan pekerjaan. Nah, ini kan logonya pakai icon ya. Kita bisa pakai logo yang lain. Misalnya ada Codepolitan nggak ya sini? Ini searchnya kemana ya? Kita cek ya.
Cosmopolitan. Oh, dia searchnya ke Pixabay. Kita bisa browse ya. Kita bisa pilih gambar yang ada di komputer. Ini kok gambarnya nggak ke upload. Ini ada logo nih Cosmopolitan. Nah ini udah ya, udah masuk nih selected image. Saya klik OK. Nah logo Cosmopolitannya udah kepasang tuh. Jadi ini teks kayaknya nggak usah ya. Tuh, kamu langsung bisa bikin website Cosmopolitan nih kalau udah kayak gini. Kemudian menu-menunya ini kita bisa tambahkan kayaknya nih. Menu. Oh ini untuk setting header ya, setting header. Kalau kamu menampilkan logo, checklist logonya. Kalau enggak, ini kan disembunyikan. Nah, show brand name. Ini kan kita nggak mau nih ada type text. Kita pengen teksnya dari logo. Berarti ini kita matikan. Nah, sembunyikan. Show menu item. Ini menu. Kalau mau ditampilkan, ini ada toggle-nya. Dan banyak lagi lah ya. Ini sangat bisa dieksplor sendiri. Jadi kalau saya harus jelaskan semua fiturnya kan, kayaknya waktunya akan cukup sih. Gitu. Saya yakin kamu bisa ngulik sendiri ini ada fitur apa saja. Dan yang pasti ini kayak konten kayak gini kita bisa langsung ganti. Misalnya belajar coding online gitu ya. Ini untuk jumbotronnya, untuk bannernya. Kamu kasih deskripsi lah gitu. Sekarang kamu bisa belajar online pemrograman lebih mudah dan cepat. Wih, keren kan? Tombol ini kita bisa arahkan ke link mana gitu ya. Kalau kamu mau pasang link, misalnya pelajari lebih lanjut gitu ke section yang lain bisa ini bisa ke page yang lain. Bisa kita nanti bikin page yang kedua gitu ya, multi page, atau ke blog. Ini kan blognya baru satu ya. Nanti kita coba pasang ya. Live demo. Ini misalnya kita mau pasang link juga. Kalau nggak perlu ya berarti kita bisa hapus nih. Oh ya. Kalau mau nambah gimana? Nambah gini berarti itu. Nambah gitu ya. Terserah kamu butuh berapa tombol gitu ya. Ini bisa diulik sekali lagi, sangat bisa diulik gitu. Menu juga berarti sama tadi ya, ada tambah ya. Oke. Misalnya home gitu ya. Home beranda. Iconnya bisa diganti. Dan lain sebagainya. Gitulah ya singkatnya ya. Kita coba tambah satu blok lagi. Misalnya kita menambahkan fitur kayak gini. Tinggal drag saja. Udah, kita bisa langsung ganti judulnya. Misalnya biasanya kalau website, kalau kita punya produk misalnya, kita jelaskan juga kita ini apa, itu harus bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Misalnya Cosmopolitan adalah bla 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 bla, di sini jelaskan. Nah, kemudian kita jelaskan juga kelebihan kita apa sih dibanding kompetitor. Misalnya kamu jualan apa ya? Jualan baju gamis misalnya. Nah, baju gamis kamu kelebihannya apa sih dibanding baju gamis secara umum? Nah, kamu bisa tuliskan di sini. Misalnya kasih judulnya kelebihan kami gitu ya. Ini kalau nggak perlu hapus aja deh kan. Nah, ini gimana ngapusnya? Coba cek di konfigurasi, barangkali ada yang bisa disembunyikan. Nah, ini title, ini subtitle. Misalnya kamu nggak butuh subtitle, ya udah sembunyikan subtitlenya. Blog title ini, nah ini ya, masing-masing blog ada titlenya, teksnya kalau perlu, kalau nggak perlu disembunyikan, iconnya kalau nggak perlu sembunyikan. Iconnya bisa kita ganti. Misalnya kelebihan kami bahan berkualitas gitu ya. Ini ceritanya website Cosmopolitan tapi kok isinya gamis ya. Itu sebagai contoh aja ya. Saya nggak ngejelasin gimana cara bikin landing page yang bagus. Ini saya hanya menunjukkan gimana caranya bikin landing page secara teknis ya, supaya yang lebih mudah gitu ya, yang bisa kamu kerjakan tanpa harus keluar duit cari programmer gitu, bayar programmer. Tapi kalau pengen kamu ribet lagi, silakan hubungi programmer terdekat yang kamu kenal, minta dibikinin website, kasih tahu pakai Mobirise ya biar lebih murah gitu. Oke. Itu cara bikin blog. Nah, singkatnya kamu bisa eksplorasi ada blog apa saja di sini. Ini banyak banget lah. Ini sangat cukup banget, sangat cukup untuk bikin website apapun. Ada gallery kan, ada fitur-fitur gitu, ada pricing juga nih. Pricing, misal kamu jualan apa,
kamu tinggal buat pricingnya saja. Ada countdown, misalnya kamu bikin landing page launching aplikasi kamu atau launching acara apa segala macam, kamu bisa pakai countdown. Tinggal drag saja ke sini, countdownnya jadi kan. Ini countdownnya mulainya tanggal berapa, nanti dia akan dimundur otomatis ya. Misalnya 2019, sekarang bulan apa sih? 10 ya, tanggal 11 misalnya. Nah, maka dia akan 10 jam lagi ya, sampai tanggal 11 gitu. Spesifikkan harinya hari apa, menitnya apa, supaya lebih spesifik lagi. Nah itulah, kamu bisa ngulik sekali lagi, ini sangat mudah lah, interface-nya sangat enak. Oh ya, untuk ganti gambar pun bisa. Ini misalnya bannernya kan gambarnya orang lagi main komputer ya. Nah kamu bisa ganti dari sini. Nah, backgroundnya mau background color aja, warnanya apa misalnya, gitu ya. Warna yang lebih banyak di sini pasang. Atau pakai video pun bisa. Video bisa ya. Dan dari YouTube kita bisa cari di YouTube, atau kita upload video kita di YouTube. Kalau saya waktu itu bikin website nikah gitu ya, kebetulan sih orangnya udah bikin prewed, video prewed, saya bisa langsung upload ke YouTube dan pasang di sini. Itu sangat bagus. Atau gambar ini kita bisa upload punya kita sendiri, atau cari di online. Misalnya gamis ada nggak ya? Nah ini ada nih gamis nih. Oh mantap. Ini tapi foto orang. Tapi ini kalau yang ini dia lihat, kalau kita search di sini dia akan cari dari Pixabay. Dan semua gambar yang ada di Pixabay itu gratis, bisa dipakai tanpa harus beli license. Nah mantap ya, kayak gitu ya. Oke. Itu cara buat desainnya. Kamu bisa sekali lagi improve dan explore gitu ya. Blok-blok desain apa saja yang bisa kamu manfaatkan untuk membuat website. Sekali lagi ini gratis untuk 2 template ini. Kalau kita lihat di site, misalnya kamu mau bikin site baru ya. Nah ini sudah ada 2 template yang gratis. Masing-masing template punya blok-blok yang banyak juga. Tadi kita pakai Mobirise 4, nanti ada lagi Mobirise AMP. Kamu bisa coba explore. Kalau misalnya kamu pengen yang benar-benar berbeda, yang baru, yang di luar yang ini, tadi disediakan di extension ya. Di sini di extension ada banyak template. Silakan. Ini bukan promosi ya. Sekali lagi kami tidak ada kerjasama sama Mobirise dan platform lain. Tapi ini murni saya jelaskan untuk membantu teman-teman supaya bisa bikin website lebih murah, lebih hemat gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara deploymentnya. Ceritanya misalnya kita udah punya websitenya nih. Kita ingin upload dong websitenya, jangan hanya di komputer kita doang. Kita pengen orang lain juga bisa mengakses website kita, bisa melihat konten dari website kita. Caranya adalah dengan mengklik tombol publish. Nah, by the way di sini ada banyak tombol-tombol ya. Ada undo ini untuk memundurkan aksi yang tadi kita udah lakukan. Preview ini untuk ekspor sementara ya. Dia akan ekspor di folder temporary. Nah, dan langsung dibuka di browser. Tampilan di browsernya seperti ini. Dan sekali lagi ini udah responsif. Kalau kita buka di tampilan mobile, tampilannya akan seperti ini, udah rapih banget ya. Untuk mobile di sini kita bisa cek juga sih di sini. Jadi ada toggle desktop view dan mobile view. Jadi kamu bisa langsung tektok tampilan mobilenya udah rapi atau belum gitu kan, apakah teksnya kepanjangan atau enggak gitu ya. Dan sekarang kita akan publish. Kita tinggal klik tombol publish yang ada di bagian kanan atas. Nanti akan muncul pop up. Nah, ada 4 mode publish. Pertama Mobirise, ini ternyata udah ada ya. Terakhir saya coba waktu itu belum ada nih. Sekarang si Mobirise ini dia ngasih server untuk publish. Tapi dia masih bilang ini masih beta dan hanya untuk kebutuhan testing. Kayaknya mungkin bandwidthnya atau kuotanya nggak terlalu besar atau seperti apa. Kalau kita publish di sini, dia langsung upload ke server dia dan kita langsung punya subdomain dari mobirisesite.com. Misalnya saya buat nama misalnya toharian gitu ya. Maka nanti saya akan punya domain toharian.mobirisesite.com. Nah, ini dia ngupload semuanya ke server dia. Oh, sayang sekali udah ada yang pakai. Berarti masih beta ya, belum jalan ya. Cobain. Oh, ada yang pakai. Oh, mungkin saya udah pernah pakai. Saya lupa. Oke, ini dia lagi ekspor dan upload.
Nah, kamu bisa eksplorasi lagi. Sebenarnya ada banyak fitur-fitur ada banyak hosting-hosting yang bisa kamu manfaatkan secara gratis. Baik itu hosting lokal di kita yang ngasih paket gratis, bisa juga hosting-hosting yang nanti akan saya pakai di sini. Jadi ada beberapa opsi. Di antaranya misalnya yang pertama Z. Kalau kamu programmer, kamu mungkin udah pernah pakai ya Z, now.sh. Di sini kita bisa upload website kita. Websitenya statik ya. Dan langsung dapat domain .now.sh gitu ya. Bisa juga kamu pakai GitHub page. Mungkin ada yang udah pakai ya GitHub page ya. Nah, GitHub page juga ngasih storage untuk posting, mana tadi GitHub page, website statik ya. Kita bisa pakai untuk hosting dan selamanya itu gratis, nggak ada biaya yang harus kita bayarkan ya, hanya saja statik. Dan memang untuk sekarang ini konteksnya kan statik ya, kita bikin website statik. Bedanya apa statik dan dinamis? Mungkin ada yang bertanya. Kalau statik itu maksudnya kita nggak pakai database, jadi website yang kita publish itu statik. Kebayangnya statik tidak perlu dan tidak ada penambahan data yang dinamis. Contohnya kalau di website Codewallet kan kita bikin artikel secara reguler, kita bikin konten video dan sebagainya. Nah, itu disimpan di database sehingga si websitenya otomatis menampilkan data terbaru yang sudah kita masukkan. Nah, di sini kita membuat website statik, artinya kontennya dari awal sampai akhir, sampai kapanpun ya kayak gini. Dan untuk bikin sebenarnya konten statik itu sudah sangat cukup. Kamu nggak perlu bikin blog kan kalau misalnya nggak butuh fitur blog. Nah, saya pernah punya klien, saya buatkan website dinamis, sudah saya tambahkan juga fitur blog gitu ya. Pada akhirnya kan blognya nggak terawat, nggak diupdate secara berkala, dan orang-orang pun yang datang ke website dia jadinya, loh ini website diurus nggak sih gitu kan, kontennya udah dari 2015 belum ada penambahan gitu kan, jadi nggak bagus ya. Kalau hanya untuk sekedar landing page, misalnya kamu punya produk, kamu jualan produk gitu ya, dan produknya cuma 1-2 biji gitu kan, nah kamu bisa fokus jualan di landing page kamu. Jadi kamu jelaskan kelebihan produk kamu apa, ya testimoni segala macam di situ. Itu udah cukup. Mungkin kamu sering lihat ya website-website yang isinya landing page satu halaman doang, menjelaskan tentang satu produk saja gitu ya. Terakhir di bawah dijelaskan harganya sekian, tapi tunggu dulu kalau kamu bayar sekarang bla 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 bla, kamu dapat potongan harga. Nah, seperti itu yang kita gunakan, yang kita bisa buat sekarang gitu ya. Tapi dengan desain yang lebih enak gitu ya. Karena desainnya apik banget lah gitu. Nah, tadi kembali lagi ke Mobirise, sebenarnya sudah berhasil diupload dan dia sudah buka dalam domain yumi.mobirisesite.com ya. Berarti dari sini kita sudah bisa membagikan website kita ke teman-teman kita. Hey, buka dong website kita, website saya nih, misalnya yumi.mobirisesite.com. Udah, kamu sudah punya website gratis tanpa perlu hosting, tanpa perlu beli domain. Gimana, keren nggak? Keren ya? Ya, tapi kan domainnya Mobirisesite ya. Tergantung sih sebenarnya gini. Kalau tujuannya untuk marketing, biasanya orang nggak terlalu merhatiin ya, si klien kita nggak terlalu merhatiin. Yang penting kita punya produk yang bagus dan kita bisa menjabarkan konten yang cukup meyakinkan orang untuk beli produk kita gitu ya. Tapi kalau kamu pengen lebih nampak premium ya gitu ya, ya ada bagusnya kamu bikin apa namanya, atau beli domain sendiri. Ini bisa diarahkan, bisa ganti domain sendiri sebenarnya. Nah, tadi kan kita hosting pakai hostingan bawaan si Mobirise kan. Nah, kita juga bisa pakai tadi GitHub page, tapi saya nggak akan demoin yang GitHub page karena prosesnya kayaknya nggak akan cukup nih, lumayan banyak. Harus registrasi dulu, harus bikin repo. Dari situ saya jadi harus jelasin dulu Git itu apa gitu ya, GitHub itu apa gitu. Mungkin itu di lain kesempatan kita bisa bahas. Nah, saya akan mencoba mengupload menggunakan now.sh gitu ya, atau search.sh ya. Nah, jadi ceritanya saya udah install now.sh. Kamu bisa searching aja now.sh. Nah, now.sh ini sama seperti GitHub page. Kita bisa upload website kita via terminal. Jadi bayangkan terminal tuh pusing nggak? Gampang. Kita tinggal masuk foldernya lewat terminal, kemudian kita panggil now. Sudah, dia langsung upload. Gitu ya. Sangat mudah. Nah, cuma memang kamu harus install terlebih dahulu si command line untuk si now ini. Cara installnya kamu bisa buka di bagian dokumentasi nih, docs. Install now CLI dulu yang pertama-tama. Kamu install npm dengan perintah npm
i min g now. Berarti kamu harus punya npm dulu. npm ini adalah Node Package Manager. Node Package Manager adalah package manajemen yang disertakan ketika kamu menginstal website bahasa pemrograman Node.js. Nah, berarti kamu install dulu Node.js-nya ya. Tapi kita nggak akan ngoding Node.js. Sekali lagi ini hanya memanfaatkan fitur NowSH yang mana diinstalnya pakai Node.js. Jadi kalau kamu baru menginstal, nggak usah khawatir. Atau kalau kamu misalnya belum pernah belajar Node.js, nggak masalah, nggak usah pusing. Kamu tinggal download saja, buka nodejs.org, download installernya, kemudian kamu install sesuai dengan versi tipe prosesor kamu ya, ada yang 32 dan yang 64. Install, nanti kalau sudah terinstall, kamu bisa buka di terminal. Kamu simply tinggal buka aja cmd. Kalau di Windows ya, kalau Linux saya nggak usah jelasin lah. Orang pakai Linux berarti dia udah ngerti ya, pakai terminal. Kalau kamu buka Windows, kamu tinggal buka aja aplikasi Command Prompt atau cmd. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kamu coba ketikkan npm min v. Nah, ini untuk mengecek apakah si npm sudah terinstall dengan baik di komputer. Kalau muncul angka berarti sudah terinstall ya. Ini angka ini adalah angka versi terakhir yang terinstall dari npm di komputer kamu. Nah, sekarang kalau npm-nya sudah terinstall, kamu harus install dulu si nowcli-nya ya. Caranya tinggal copy aja nih, npm i min g now. Copy, kemudian salin sini, enter ya. Karena saya sudah menginstal, ini lumayan agak lama, mungkin sekitar 2 menit 3 menit. Nanti kamu silahkan coba install sendiri. Kalau sudah, coba kamu jalankan now min version atau now min v ya. Checking for update fail, tapi ini sudah muncul ya, berarti dia sudah terinstall. Versi terakhir yang saya install adalah 16.31. Oke. Nah, saya di sini diperintahkan untuk login dulu ya. Jadi kamu ketika kalau mau pakai now.sh, kamu harus register dulu, login seperti tadi. Nah, saya liatin lah ya. Kamu buka now.sh. Kemudian login ya. Kalau belum register berarti join dulu. Kamu bisa login atau register dengan GitHub atau GitLab kalau sudah punya 2 akun itu, atau kamu login dengan email. Masukkan nomor email, nanti kamu akan dikirimi email yang isinya link untuk login. Itu uniknya, kamu nggak perlu password. Jadi kamu buka emailnya, klik link loginnya. Kalau sudah terverifikasi, kamu langsung dibuka si halaman Z-nya langsung berubah jadi halaman dashboard, gitu ya. Saya udah ada beberapa project, ini project simulasi aja sih. Kalau kamu mau mulai bikin project baru, tinggal klik new project. Di sini ada beberapa cara untuk mempublish website di NowSH ya, di Zco. Bisa lewat GitHub kalau kamu sudah punya repo-nya di GitHub, bisa lewat GitLab juga, atau di sini karena kita sudah install command line dari Now, kita pakai yang command line. Di sini langkahnya cuma ada 2 ya, npm i min g now. Tadi kita udah install ceritanya. Kemudian untuk deploy-nya tinggal panggil aja perintah now. Nah, syaratnya kita masuk dulu ke folder project kita. Tadi kita udah publish belum ya? Nah, kita publish dulu. Kita ekspor istilahnya si website kita ke folder di lokal komputer kita. Misalnya saya buat folder namanya website saya gitu ya. Nah, select folder. Maka nanti ketika saya klik publish, semua website yang tadi dia akan convert dalam bentuk HTML ke dalam folder website saya. Nah, udah ya, cepet banget. Nih, ini sudah dibukakan di browser, diambil dari folder website saya ya di desktop. Kalau kita lihat di desktop, nih foldernya website saya, isinya sudah dalam bentuk HTML. Ada HTML dan ada aset-asetnya. Ini kamu nggak usah pusing ya, kalau kamu nggak bisa ngoding nggak usah pusing. Udah, ini udah jadi halamannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengupload satu bundle, satu file, satu folder website saya ini ke dalam server NowSH. Berarti caranya gimana? Saya copy dulu ini URL-nya, URL folder ya. Kemudian saya buka di sini. Cara bukanya gimana? cd kemudian salin. Nah, sekarang posisi terminal saya atau command line saya sudah ada di dalam folder website saya. Yang kalau saya ketik dir, ini dia akan menunjukkan file-file apa saja yang ada di dalam folder website saya.
Berarti kita udah di dalam folder nih. Sekarang kita tinggal panggil saja now. Kayaknya kalau pertama harus login dulu ya. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan email. Email yang kita gunakan adalah email yang kita pakai untuk login di now tadi, di dalam website now-nya. Saya pakai email siapa ya? Email gue ya? toha.samba@gmail.com. We send an email to Toha. Oh, dia jadi ngirim email untuk memvalidasi apakah memang betul yang login lewat command line ini adalah saya pribadi. Berarti saya harus masuk dulu ke email ya. Saya buka dulu email saya. Biasanya masuknya update ya. Ini ada Z. Oke, halo, katanya ada permintaan login. Saya klik verify. Nah, dia memberikan perintah kepada servernya untuk meloginkan saya yang ada di terminal. Kita lihat terminal. Udah ya. Nah, tadi karena kita belum login, maka dia akan minta dulu email dan password. Nggak pakai password ya, passwordnya maksudnya dikirim lewat email tadi, konfirmasi. Nah, kalau sudah, sekali aja itu di awal login, kita ketikkan perintah now. Maka dia pun akan mengupload semua file dan folder yang ada di dalam folder website saya ke dalam servernya si NoSH. Adapun domainnya nanti akan berbentuk nama foldernya .username kita di z.co.now.sh. Nah, ini sudah ya berhasil diupload. Sekarang kita sudah punya website dengan domain now.sh. Ini adalah domain website saya. Saya copy dan saya salin di sini. Kita lihat, tada, berhasil ya, website saya sudah jadi nih. Ini berapa menit nih? 1,5 jam ya, lebih 45 menit. Kamu sudah bisa bikin website gratis, nggak perlu beli hosting, nggak perlu beli domain. Kan lumayan ya. Kalau NoSH kelihatannya masih lebih bagus lah domainnya. Kalau tadi kan .mobirisesite.com kelihatannya gratisan banget lah. Kalau sekarang, kalau orang yang nggak tahu no.sh ini gratis ya, keren-keren aja kan. Domainnya pendek banget kan. Website saya .ilumi.now.sh. Nah, itulah sekelumit cara praktis yang bisa saya jelaskan dalam waktu singkat, cara membuat bikin website yang mudah tanpa harus coding, tanpa harus beli hosting, tanpa beli domain. Kamu tinggal drag drop, yang penting kontennya yang bagus ya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pemaparan saya cukupkan sekian. Barangkali ada waktu sekitar 10 menit lah ya, atau 15 menit untuk tanya jawab, silakan. Mungkin ada yang udah nanya ya, saya cek dulu deh. Udah banyak. Oke. Yang ketinggalan nanti bisa setel reply-nya ya. Tenang aja. Bang, videonya live-nya masih bisa tonton lagi kah setelah selesai? Bisa kok. Yang sekarang pun meskipun masih live, kamu bisa mundurin ya si playernya untuk mulai dari awal. Gitu. Ini nggak ada yang nanya. Kayaknya udah pada jago ya. Gampang lah ya. Tipsnya gampang banget. Kamu bisa bikin website sangat mudah dengan Mobirise. Jadi fokusnya bukan ke bagaimana kita bisa ngoding di sini, kan saya udah jelaskan di judulnya tanpa harus coding. Jadi fokusnya adalah membuat website dengan kontennya gitu. Jadi kamu fokusnya nanti bisa di konten, nggak perlu ngurusin lagi technical bagaimana membuat websitenya dengan coding gitu. Oke, saya kasih waktu 5 menit lah ya, yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap teman-teman sudah sangat paham dengan tools yang sudah saya jelaskan barusan, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat project teman-teman selanjutnya gitu ya. Kang, ada cara untuk menghilangkan tombol try it now? Oke, di Mobirise-nya ya. Ini udah nyobain ya. Oh, ini ya, try it now. Menghilangkan atau gimana? Menghilangkan ya tinggal dihapus aja. Ini kan bentuknya menu sebenarnya, coba dikasih background ya. Kalau pengen dihapus ya hapus aja ini. Ada tombol remove di tombolnya. Oke. Oh, tadi katanya kalau dihapus
pakai blok parameter show button. Oh, jadi button ini khusus disiapkan untuk header. Jadi katanya lewat blok parameter. Ini ada show button. Show buttonnya di disable aja, dimatiin. Nah, udah ya. Gampang ya. Apalagi? Bedanya dengan WordPress dan Wix. Nah, ini mirip-mirip Wix lah ya. Coba kalau Wix kan buildernya istilahnya si halaman builder seperti ininya ya, blok-bloknya itu disediakan di website dia sendiri. Jadi kita akses website wix.com. Kemudian nanti dia sediakan juga template-template dan blok-blok yang kita bisa drag drop. Kita fokus di konten sama betul. Cuma kalau wix.com dia langsung service bentuknya. Kalau di sini dia bentuknya aplikasi. Jadi kita install di komputer kita sendiri dan kita punya keleluasaan untuk upload di mana saja gitu. Bisa di hostingan kita sendiri, misalnya kita punya hostingan PHP gitu ya, hosting di shared hosting gitu, kita bisa upload sendiri kan pakai FTP gitu. Atau bisa juga kayak tadi kita upload di now.sh, itu domainnya bisa diganti juga. Nanti tinggal baca dokumentasi now.sh cara ganti custom domain. Tadi kan kita punya domain custom, kalau saya tadi kan website saya .ilmi.now.sh, itu bisa diganti misalnya di website saya.com misalnya ya. Kalau kamu punya domainnya bisa diganti, ada dokumentasinya, itu gampang dan itu masih gratis. Kelebihannya itu sih, kalau di sini kita bisa lebih leluasa blok-bloknya tanpa harus connect internet dulu gitu ya. Kita bisa fokus ngisi kontennya, masukin gambar. Nah kalau udah fix, baru kita upload di hosting yang kita punya atau di hosting gratis seperti tadi. Kalau bedanya sama WordPress, kalau WordPress dia dinamis, jadi kita harus install SAM gitu ya, XAMPP kalau di Windows. Kemudian kita install database-nya di MySQL, kita pasang template-nya. Itu mungkin bisa aja sih, nggak perlu ngoding juga di WordPress, asal kita tahu cara pakai WordPress-nya. Kalau di sini kita fokus di landing page, jadi judulnya bukan konten dinamis ya. Jadi di sini kita nggak bisa bikin blog, kita nggak bisa bikin, mungkin bisa ya, jadi satu page satu blog bisa ya, tapi peruntukannya bukan buat itu gitu. Kalau teman-teman mau bikin website yang ada blognya, mending pakai WordPress aja gitu. Atau kalau pengen lebih gampang lagi pakai Blogspot bisa, domainnya kan bisa diganti juga kan. Yang penting gimana caranya supaya informasi kita tersampaikan kepada user, bukan teknikalnya gitu ya. Itu yang saya bahas hari ini gitu. Modifikasi ke website dinamisnya gimana Mas? Nah, kalau misalnya teman-teman udah jadi nih websitenya kayak tadi kan, ini masih statik kan. Sering berjalannya waktu ternyata teman-teman butuh dibuat dinamis gitu ya. Ini kan bentuknya HTML. Nah, kamu bisa convert template HTML yang sudah tadi diekspor. Yang ini ya, ini kan bentuknya masih HTML, bisa dikonvert ke dalam bentuk tema WordPress. Jadi kalau teman-teman pengen dinamis, cara paling gampang ya pakai WordPress. Kalau udah bisa ngoding PHP, bisa bikin CMS sendiri, silakan template HTML-nya diintegrasikan ke dalam aplikasinya. Kalau di WordPress berarti teman-teman coba pelajari dulu cara membuat tema di WordPress gitu ya. Nanti si HTML yang teman-teman sudah bikin di sini itu integrasikan ke tema WordPress-nya gitu. Ya, clue-nya kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa demokan karena itu panjang sekali. Mungkin di lain waktu lah ya. Mungkin Mas Bagus nanti bisa bantu, bisa jelaskan tentang WordPress gitu ya. Apalagi? Udah ini? Udah lewat? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri sampai situ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan eksplorasi Mobirise-nya, template-templatenya, dan mudah-mudahan itu bisa jadi modal kamu ya bikin website. Kalau saya dulu kayak gitu, jadi pertama kali bikin website pakai Mobirise, saya tawarin ke orang, mau bikin website nggak? 500.000 aja, nggak usah mahal-mahal gitu kan. 500.000 bisa buat beli domain 135, sisanya kan bisa jadi profit. Atau misalnya kalau kamu bagus ngomongnya, website bikin 1 juta gitu, oh mahal, misalnya orang bilang mahal, kamu punya uang berapa? Ya paling 500 bisa nggak? Ya 500 lah, 600 kan buat beli domain gitu kan. Ya udahlah 600, nah lumayan, 100.000 atau 135.000 buat domain, sisanya sekitar 450 ribuan bisa kamu sakuin kan. Dan di sini nggak ada hosting, nggak ada biaya untuk hosting, jadi nggak usah bayar bulanan, kamu bisa membebankan biaya tahunan untuk domainnya ke klien kamu sendiri gitu, beres. Jadi fee yang kamu dapatkan itu fee untuk develop konten, develop website, dan kamu nggak mesti ngoding, yang penting fokus di konten saja. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kamu, satu lagi
silakan yang belum gabung di Codepilitan, gabung di Codepilitan. Kalau kamu pengen modifikasi template yang kamu sudah buat di Mobirise, ini kan templatenya sudah dibuat fix ya. Nah, kamu misalnya pengen modifikasi yang ternyata tidak diakomodir oleh Mobirise, nah kamu harus modifikasi sendiri. Tinggal buka aja file index.html-nya, misalnya buka di Notepad atau di Sublime gitu ya. Kamu bisa modifikasi ini HTML biasa kok gitu. Bisa kasih CSS sendiri, bisa kasih elemen-elemen baru yang tidak ada di Mobirise. Kalau kamu belum tahu atau belum bisa HTML CSS, kamu bisa buka codepilitan.com. Kita punya course online untuk materi HTML dan CSS dasar, itu gratis, tinggal register dan ikuti. Oke, itu saja pesan terakhir dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ini asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.